berharga. Itu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau suri gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia di satu tebus dosa
Shalom, selamat pagi. Pendeta Majelis dan Jemaat POK Lenteng Agung mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Warta Jemaat POK Lenteng Agung, Minggu 4 Oktober 2020. Hari ini kita dilayani oleh Pendeta Gindo W. Panjaitan STH MPDK. Pendeta dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan ulang tahun hari ini sampai sepekan ke depan. Informasi lain, untuk mendukung pelayanan gereja kita POK Lenteng Agung, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan dua cara, yaitu penyampaian secara langsung ke gereja setiap Jumat pukul 18 sampai dengan 20, akan disiapkan sebuah kotak. Jemaat dapat memberikan persembahannya pada kotak tersebut saat waktu yang telah ditentukan di atas, atau ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening BRI 0947 01 03 01 53 538. Atas nama POK Lenteng Agung, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menginformasikan ke bendahara jemaat, yaitu Penetua Oscar Gerson Muskita atau Koordinator Sektor. Untuk uang persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan setiap hari Jumat minggu terakhir atau sesuai dengan jadwal jemaat memberikan persembahan ibadah umum di gereja. Dimasukkan ke dalam amplop dan diberi tulisan sekolah minggu. Berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan Bapak Iwayan Rembang, orang tua dari Ibu Niketut Rahayu atau Ibu Feris, Sektor 2, tadi malam pukul 22.30. Pendeta Majelis dan Jemaat menyampaikan turut berduka cita. Berita sakit, dalam tahap pemulihan Bapak Lunge Sektor 2, mohon dukungan jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat diundang berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudara. Amin. Terambil dari kitab Amsal pasal yang kedua ayat 6 sampai 8.
Amsal pasal yang kedua, ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang-orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Demikian firman Tuhan. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menebus kami, yang mengampuni kami, yang menyucikan kami dari segala dosa dan perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, pada hari ini dan saat ini di tempat ini, kami memohon kepadamu, apabila di dalam 1 minggu yang sudah kami lalui, di dalam berbagai langkah kehidupan kami dan aktivitas kami menyimpang dari kehendak-Mu. Kami melakukan dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Melalui segala aktivitas yang kami lakukan. Pada saat ini Bapa, kami sehati sepikir datang memohon kepadamu. Janganlah balaskan kepada kami sesuai dengan dosa dan kesalahan yang kami lakukan, tetapi ampunilah dosa kami, hapuskan pelanggaran kami, agar kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu. Kami layak menerima kehidupan yang kekal yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bernyanyi. Sekaranya mereka dapat
sebagai pelita dalam hidup kita yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab itu, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang lain, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita bernyanyi. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk kekasih-kekasih para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak, adik-adik yang masih kecil, batita, balita. Dan karena itu diundang kepada ibu-ibu yang mengandung dan adik-adik di rumah untuk berdiri di tengah persekutuan, di tengah keluarga masing-masing untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, di kesempatan ibadah minggu saat ini kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung, juga anak-anak atau cucu-cucu jemaat-Mu yang berdiri di tengah persekutuan di dalam rumah, di tengah keluarga mereka masing-masing. Allah yang maha hadir itu yang hadir saat ini memimpin ibadah kami di rumah-Mu yang kudus ini. Allah yang sama pula yang hadir di tengah setiap keluarga yang beribadah di rumah mereka masing-masing, di jemaat-Mu, di dalam keluarga mereka masing-masing, terutama di dalam keluarga di mana kekasih-kekasih kami sedang berada, berdiri, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau cucu jemaat-Mu yang masih kecil, batita dan balita. Dan karena itu kami berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai dan berkati mereka, para ibu dalam masa kehamilan mereka, Tuhan berkati, Tuhan kawal. Anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan juga berkati dalam pertumbuhan fisik, terutama spiritualitas mereka, sehingga kelak mereka boleh lebih mengenal Engkau, mengaku Engkau secara pribadi, dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, juga untuk jemaat-Mu yang merindukan kehadiran anak atau kehadiran anak lagi dalam keluarga rumah tangga mereka.
Tuhan juga kiranya berkenan mendengar, menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami ya Tuhan, dengar sambut doa kami. Sebab kami naikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang setia. Amin. Kepada ibu-ibu yang mengandung dan adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 33 sampai 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, Khalik langit dan bumi, yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam peribadatan kami saat ini, secara online, kami mohon kuasa-Mu berkuasa atas kami semua, sehingga ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami seluruh umat Tuhan yang mendengarnya. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Kami mohon urapan-Mu bagi kami masing-masing, mampukan kami mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat merenungkannya, melakukannya, dan menyaksikannya. Urapi hamba-Mu secara khusus yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Oleh sebab itu Bapa, bersabdalah, karena kami siap mendengarkannya. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami semua dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 saya akan membacakan, Bapak Ibu mengikuti dan menyimak di dalam hati. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain,
yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Demikian juga para jemaat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berada di rumah mengikuti ibadah ini. Mari kita melaksanakan ibadah ini dengan hikmat dan kusuk, sehingga ibadah kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan ini adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Kalau kita melihat tema ini adalah suatu perintah, suruhan. Kita diperintahkan mengenal hikmat itu, lalu melakukan firman-Nya. Terus hikmat itu apa dan siapa? Di dalam nas pembimbing dikatakan tadi bahwa hikmat itu adalah pengetahuan dan kepandaian. Itu di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, dalam 1 Korintus 1 ayat 30, bahwa hikmat itu adalah Tuhan Yesus. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau di sini hikmat itu telah menjadi manusia. Lalu hikmat itu adalah Yesus sendiri. Lalu bagaimana kita untuk memahami supaya kita paham akan Yesus itu yang adalah hikmat? Paling tidak ya kita mengerti dari 6 fakta Injil, paling tidak yang nomor 1 itu bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Ngapain dia datang gitu? Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Ya karena Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi kita semua orang-orang berdosa ini. Sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk kita. Tugasnya adalah, pekerjaannya adalah, misinya adalah menebus dosa kita. Untuk supaya kita masuk di dalam kehidupan yang kekal yang disediakannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu dalam perumpamaan yang sudah kita baca ini, ada orang-orang tertentu yang tidak mengerti hikmat itu, sehingga hikmat itu tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa dilakukan di dalam kehidupannya. Dalam perumpamaan yang kita baca, bahwa pemilik anggur itu sebenarnya adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri. Begitu dia membuat kebun itu, disiapkan semua dengan baik, lalu dia mempercayakan atau menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Penggarap-penggarap itu adalah, kalau sesuai dengan 4 ayat 45 itu adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Karena kepada mereka inilah dipercayakan
untuk mengurus kebun itu, untuk mengurus anggur yang sudah ditanam itu. Mereka inilah pekerja di kebun anggur itu. Kalau zaman sekarang mungkin ini, kalau di gereja ya mulai dari gembala sidang, majelis sampai kepada ketua komisi-komisi lah ini. Kalau di gereja ya, kalau di gereja saat ini. Lalu penggarap-penggarap itu karena tidak mengerti hikmat, karena tidak mengerti firman Tuhan, tidak tahu apa itu hikmat, sehingga karakter mereka pun tidak sesuai dengan hikmat Allah. Karakter orang yang tidak mengerti hikmat adalah, ayat 35 dikatakan, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Lalu ayat 38 juga dikatakan, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Yang pertama, karakter orang yang tidak mengenal hikmat adalah suka menyakiti sesamanya, suka menyakiti. Yang kedua, suka menyiksa. Yang ketiga, bahkan sampai membunuh. Dan ini terus berkelanjutan ini. Karena hanya hikmat yang bisa merubah ini. Hanya Yesus yang bisa merubah itu. Lalu ya ayat 38, orang yang tidak mengenal hikmat selalu berpikiran jahat. Keinginan untuk merampas dan merampok, maka dikatakan di situ dia ahli waris itu. Mari kita bunuh dia supaya warisannya jatuh kepada kita. Ini kan perampokan itu atau perampasan itu. Itu karakter orang-orang yang tidak mengenal hikmat. Saya sangat percaya di gereja pun ada yang begini-begini nih. Gak ada senangnya lihat orang senang gitu kan? Pasti ada. Makanya gereja-gereja kalau apalagi zaman Soeharto itu sampai beberapa tahun setelah itu, banyak gereja yang bertengkar, berkelahi dan sebagainya sesama pendeta, sesama majelis, walaupun gereja-gereja orang sana. Itu kenapa? Karena hikmat itu sangat tipis. Dia mengerti tapi hanya sedikit gitu. Saya juga tidak tahu apa latar belakangnya, karena memang akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan inilah ya, mungkin saya juga termasuk kali di dalamnya itu. Kalau anak kita itu gagal masuk perguruan tinggi negeri, oh masuk pendeta aja kamu gitu kan. Gagal masuk pendeta, udah kamu majelis juga nggak apa-apa lah, yang penting pengurus di gereja gitu. Padahal mah tampangnya nggak ada. Ada yang begitu, apalagi sudah dia melihat dari SD, SMP, SMA, anaknya itu ini kawan ini hampir tinggal kelas terus ini. Kalau nanti dilanjutkan ke perguruan tinggi negeri ini mungkin nggak akan lulus-lulus jadi mahasiswa abadi kawan ini gitu kan. Lalu disuruh lah, udah kamu masuk STT aja nak. Di situ mah nggak lulus-lulus semua gitu kan. Padahal cita-cita anaknya itu tentara gitu umpamanya kan, disuruh jadi pendeta. Ya tapi saya tentara pendeta juga, ini lucunya nih kan. Tapi saya kan tentara dulu baru masuk pendeta gitu. Jadi saya tentara dulu tahun 88, 89 itu. Saya sekolah pendeta itu baru tahun 98 sampai tahun 2002. Lalu S2-nya itu dari 2010 sampai 2012. Mungkin saya, kalau seperti yang saya katakan tadi, mungkin agak jauh lah saya dari situ kali ya. Orang itu bukan kehendak ibu saya kok. Itu karena kehendak saya. Karena memang semua jabatan gereja itu kan saya sudah jabat itu Pak. Karena saya dulu jemaat di POUK 202 itu, mulai dari wakil sekretaris, wakil bendahara umum, sampai ketua majelis saya sudah jabat. Dan saya lihat memang kebutuhan gereja itu, ini gereja kok nggak pernah ada pendetanya gitu kan. Itu 202 itu sekarang aja itu ada pendeta Marbun di situ yang agak betahan gitu. Kalau dari dulu Mas sejak saya masuk itu tahun 90 nggak ada pendeta, paling pendeta panggilan gitu, pendeta panggilan. Kalau kira-kira
Oh ini harus dilaksanakan pendeta ini, maka dipanggillah pendeta. Koordinasi dengan kami dengan Bintal waktu itu. Saya belum di Bintal waktu itu kan. Koordinasilah dengan bapaknya pendeta Sabta itu. Pak, besok ada baptisan, besok ada pernikahan, besok ada begini-begini. Hanya yang meninggal nggak bisa diprediksi kan. Mungkin kalau ada, Pak besok ada yang meninggal, siap-siap Pak, mungkin begitu. Kalau bisa diprediksi orang meninggal itu barangkali. Tapi kalaupun seperti yang saya katakan tadi, karena nggak lulus ke sana kemari lalu masuk STT, harusnya karakter itu bisa dipaksa untuk dirubah gitu. Harus bisa. Jangan setelah masuk pendeta di gereja bikin kacau. Kan seperti yang di Depok itu yang belum lama ini HKBP itu kan. Saya terus terang aja, itu pendeta nggak sesuai aturan itu. Namanya orang nggak sesuai aturan pasti akhir-akhirnya juga akan terjadi berantem di situ. Di gereja mana kalau aturan itu dilanggar itu paling sedikit itu pasti ada retak di dalam jemaat atau bahkan di dalam majelis itu. Maka kalau ada umpamanya jemaat itu yang sangat keras dengan pelanggaran-pelanggaran aturan yang dibuat, ya kita sebagai pelayan harus bersyukur loh itu. Kita diingatkan gitu. Tetapi yang terjadi sekarang apa? Banyak di dalam gereja kalau jemaat itu mengingatkan umpamanya begini, "Wih, pendeta itu udah lebih dari 8 tahun itu, harusnya udah ganti." "Oh kamu tahu apa orang kita yang jadi majelis gitu?" Banyak itu. Malah orang itu dimusuhin, padahal itu masukan itu. Kalau kita anggap bahwa itu suara Tuhan melalui hikmat yang diberikan kepada jemaat itu kepada kita, kita harus sungguh bersyukur itu. Oh, terima kasih Pak sudah diingatkan, kami akan bawa di dalam sermon, kami bawa dalam rapat. Harusnya begitu, tetapi banyak gereja sekarang nyaman melanggar aturan itu. Benar enggak Pak Pendeta? Nyaman melanggar aturan gitu. Ya saya nggak tahu apa karena saya dari tentara jadi memang agak disiplin tentang aturan itu boleh dikatakan ya baku gitu ya, atau aturan itu memang sudah baku, hanya tidak disebut dengan harga mati aja. Nah itu karakter-karakter yang harus kita tinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Karena upahnya itu sangat berat. Ayat 41 dikatakan begini. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Akibatnya atau hukumannya adalah kebinasaan kekal. Kenapa disebut kebinasaan kekal? Karena penggarap-penggarap itu sudah selesai, lalu kebun ini akan diserahkan kepada orang lain. Sehingga seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, dia sudah memperingatkan kita semua. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi aku sendiri nanti akan ditolak gitu kan. Artinya Rasul Paulus itu kalau memang hikmat itu yang akan dipergunakan di dalam pelayanan, ya itulah. Harus bisa dirubah karakter itu, jangan karakter yang sebelum menjadi pelayan itu terus dibawa menjadi pelayan, akan merusak. Dan ini peringatan keras dari Paulus kepada kita semua. Lah iya dong, masa saya dari Cilengsi umpamanya tadi pagi nih jam 7 udah berangkat, sampai di sini jam 8 kurang. Tahu-tahu saya di sini memberitakan firman Tuhan bagaimana supaya jemaat ini betul-betul menerima hikmat itu untuk dipraktekkan di dalam kehidupannya sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Tahu-tahu begitu saya nanti Tuhan memanggil saya nggak masuk dalam kehidupan yang kekal itu. Wih, kamu pendeta di sana, soalnya asal kamu khotbah itu kayaknya nggak ada yang senang gitu kan? Kenapa nggak senang? Karena karakter saya memang nggak untuk disenangi gitu. Kamu hanya waktu berkhotbah aja kamu kelihatan pintar, kamu kelihatan agak saleh, kamu begitu selesai khotbah kamu karakternya jelek, kamu kalau umpamanya Tuhan begitu kepada saya atau kepada pendeta-pendeta yang lain, itu kan percuma gitu. Jadi memang karakter itu harus benar-benar bisa dirubah karakter yang karakternya yang tidak mengenal hikmat itu menjadi mengenal hikmat. Makanya ya kita ya harus betul-betul penyerahan diri itu kepada Tuhan, ya memang disitulah intinya. Lalu ayat 44 dikatakan begini. Sebab itu aku ayat 44
4. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ini tentang batu penjuru, batu yang terbuang menjadi batu penjuru, itu menuju kepada Yesus, sehingga sama seperti yang disampaikan oleh Yesus, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, pergilah, kan ada perintahnya itu. Dan itu lanjutannya ini, tidak ada yang lebih kuat dari Yesus dan tidak ada yang lebih berkuasa dari Yesus. Sehingga dikatakan begitu, dan barang siapa yang jatuh ke atas batu itu, dia akan hancur. Dan barang siapa yang ditimpa akan menjadi remuk. Tidak ada yang lebih berkuasa daripadanya, tidak ada yang lebih kuat daripada Yesus. Walaupun banyak, saya yakin di jemaat-jemaat juga banyak yang masih punya jimat. Kenapa demikian? Karena dia menganggap selain Yesus yang kuat, jimat juga kuat gitu. Enggak boleh begitu. Itu menduakan Tuhan itu sinkritisme itu, enggak boleh. Yang sangat dibenci Tuhan itu adalah menduakan namanya. Ya memang saya juga pernah begitu sih, tapi saya kan sebelum pendeta dulu. Jadi saya datang dari Sumatera ke sini, kita kan 3 tahun itu kita berlatih pencak silat. Mulai bulan pertama saya masuk di SMA dulu, di SGO di Tebing Tinggi itu, langsung kita masuk perguruan pencak silat. Ya setiap malam Jumat Kliwon itu kita nerima jimat. Begitu kita mau diajar ini, kira-kira minggu yang akan datang ilmu menghilang, guru saya itu langsung mati coba. Umpamanya kalau dia nggak mati, saya bisa menghilang ini. Nah begitu saya bawa jimat itu ke Jakarta ini, saya khotbah, saya ibadah itu di Lahairoi. Nggak tahu siapa yang pendeta itu yang khotbah waktu itu. Padahal saya duduknya itu udah paling belakang, udah sampai saya nggak lihat pendeta gitu kan. Tapi hanya satu kalimat yang saya dengar. Siapa yang datang ke gereja tapi dia punya jimat, itu nggak ada artinya datang ke gereja katanya. Semakin takut saya. Yang tadinya cuma sedikit lihat pendeta, saya semakin nggak kelihatan gitu kan. Begitu saya pulang, saya kumpulkan yang di koper saya itu, saya bakar semua itu sama mantra-mantranya. Yang anehnya itu dari 37 mantra itu begitu saya bakar, lupa semua itu. Benar, lupa semua, nggak ada yang ingat. Lah ini kekuatan apa gitu ya? Biasanya kan kalau kita menghafal, apalagi pelajaran sekolah, itu mau kita ditabokin, mau dijungkirin, mah hafal gitu. Ini mantra begitu dibakar langsung hilang dari pikiran gitu. Jadi hanya Yesus yang lebih berkuasa dan lebih kuat. Jangan sampai kita menduakan namanya. Kan ada orang begini, kalau lagi ibadah begini, lagi kebaktian, wow memuji Tuhannya itu luar biasa hebat gitu kan. Tapi setiap pagi dia keluar dari rumah yang dibaca itu mantra. Yang dibaca mantra terus langkahnya, kakinya harus kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu, kira-kira begitu. Itu udah nggak zaman itu. Pada waktu kita menerima hikmat itu yang adalah Yesus, zaman itu udah nggak berlaku bagi kita. Yesus sudah berkuasa penuh atas kehidupan kita. Ini saya sampaikan karena memang tema kan memahami dan hidup dalam firman-Nya. Artinya mempraktekkan firman Tuhan itulah yang lebih banyak di sini. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selaku kita umat Tuhan yang sudah dibebaskannya, yang sudah diselamatkannya, mari kalau hanya melalui khotbah kita pahami hikmat itu enggak mungkin. Kita terus harus baca di rumah, berulang kali di rumah, membaca dan mempelajarinya di rumah. Mau begini pendeta, pendeta itu salah itu tadi. Oh yang membaca warta itu salah itu tadi. Semua salah, ada aja jemaat begitu. Tetapi yang membawa damai, yang membawa kesejukan ya kita-kita ini, para pelayan-pelayan ini. Sehingga ya memang hikmat itu, yang Yesus itu sebagai hikmat, itu harus benar-benar berkuasa di dalam kita. Dan itu kita pahami, lalu kita praktekkan di dalam praktek kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita, kapan, di mana, dan apa yang kita lakukan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar, yang memerintahkan, menyuruh dan menekankan kepada kami, supaya kami benar-benar memahami hikmat itu, bahwa hikmat itu adalah Yesus sendiri, sehingga kami melakukan segala firman-Nya di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan jadikan firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman Allah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan segala tempat. Hendaklah masing-masing mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Tiba saatlah kita akan memberikan persembahan pada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 35 ayat 22. Firman Tuhan, maka datanglah mereka baik-baik, laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan ujukan dari emas bagi Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 146 baitnya yang pertama. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita di dalam doa untuk memohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela? Kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkan dari dalam tangan-Mu sendiri. Berkatilah umat-Mu yang belum sempat memberi,
maupun yang saat ini mengumpulkan persembahan di rumah maupun melalui transfer. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Dan doa syafaat ini diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu sehati sepikir untuk menyampaikan, menaikkan, dan menyerahkan pokok-pokok doa syafaat kami. Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, serta mampukan kami untuk melakukannya, sehingga hikmat Allah yang adalah Yesus sendiri, kami dapat memahaminya dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, khususnya di tempat ini. Layakkanlah pelayanan kami semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang kami layani. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini yang sudah Tuhan berkati melalui firman-Mu. Berkuasalah atas mereka untuk memelihara kehidupannya. Limpahkan segala berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, baik itu berkat rohani, jasmani, dan materi. Serta mampukan kami semua mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah dan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk menyerahkan Bapak Pendeta dan keluarga serta seluruh majelis dan pelayan-pelayan di tempat ini. Pakailah mereka Tuhan untuk berkenan di hadapan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Apabila dari antara pelayan-pelayan ini ada yang mempunyai karakter tidak sesuai dengan hikmat Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Tuhan yang merubahnya sesuai dengan karakter hikmat Tuhan, sehingga perjalanan pelayanan di gereja ini maupun di lingkungan ini, mereka selalu pembawa damai dan selalu menyejukkan di dalam pelayanannya. Jadikan gereja ini dan seluruh jemaatnya menjadi pelayan Allah, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk menyerahkan seluruh jemaat, baik yang di sini maupun di rumah. Tuhanlah memberkati mereka, dan apabila ada yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Dan apabila ada yang berduka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhanlah yang menghiburkan. Dan secara khusus kami berdoa untuk menyerahkan keluarga Feris Manurung yang sedang berduka. Tuhanlah yang menghiburkan. Rencana demi acara yang direncanakan, kiranya Tuhan jadikan itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Tuhan memberikan kelancaran atas semua rencana yang akan dilakukan. Demikian juga Bapak Lunge yang sakit, kiranya Tuhan memberkati dan menyembuhkan. Sebab kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, kuasa melampaui segala kuasa yang ada. Kuasa penyakit pun takluk di bawah kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami serahkan Bapa kekasih ini ke dalam tangan-Mu, Tuhanlah yang menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia disembuhkan. Kami juga berdoa bagi yang bersyukur pada hari ini karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami sampaikan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan hari-hari kehidupan mereka ke depan menjadi hari-hari yang lebih baik, menjadi hari-hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan, serta mampukan mereka mengucap syukur kepadamu atas umur yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami menyerahkan Daniel Okta Brianta Tarigan, Saudari Mariam Linda Laubana, Bapak Oscar Gerson Muskita, Kasih Oktaviana Kristi, Bapak Yonas Oktavianus Marwao, Ibu Neni Handayani,
Octavianus Parangan, Sarah Leoni Sapitri, Ibu Anastasia Ika Kristanti, Ibu Rukia Manurung, Pangihutan Simajuntak, beliau Immanuel Bandi, yang mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan berkati dalam ulang tahun hari ini dan hari-hari kemarin. Kiranya Tuhan memberkati mereka, apa yang mereka capai hingga hari ini, jadikan itu semakin besar pencapaiannya di hari-hari yang akan datang, karena mereka mempergunakan hikmat Allah itu yang Yesus sendiri di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bagi mereka yang bersekolah, jadikan persekolahan itu menjadi proses Allah bagi mereka untuk sampai kepada masa depan yang Tuhan telah persiapkan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang mencari jodoh, Tuhan menunjukkan jodoh yang sepadan, sehingga dikala Tuhan mempersatukan, engkau yang tetap yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Apabila ada yang sedang mencari pekerjaan, engkau yang memiliki bumi dan segala isinya, maka ke dalam tanganmu kami serahkan mereka Tuhan. Tuhanlah yang menunjukkan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Jadilah rencana Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk lingkungan di tempat ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan damai sejahtera bagi masyarakat di lingkungan ini, supaya antara gereja dan jemaat dapat mendatangkan damai sejahtera di lingkungan ini. Demikian juga kami berdoa untuk menyerahkan bangsa dan pemerintah negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini, dan Tuhan memberkati pemerintah kami, sehingga dimanapun umat Tuhan berada, dimanapun masyarakat berada, mereka dapat merasakan keadilan, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Khususnya kami berdoa untuk menyerahkan pemerintah di dalam melaksanakan amanat rakyat, khususnya dalam penanganan COVID-19 yang hingga sampai saat ini masih berlangsung di negeri kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat kepada mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk menolong seluruh masyarakat, sehingga hikmat itu memberikan kepada mereka dalam melaksanakan tugas, dapat melaksanakannya adil dan benar. Terima kasih ya Bapa, di dalam perjalanan hidup kami ke depan, Tuhanlah yang menuntun supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan seorang pun dari jemaat ini menyimpang dari kehendak Tuhan. Mungkin ada rencana-rencana jahat di dalam hati kami. Kiranya Tuhan mengalihkan itu menjadi rencana yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami ini, dan kami memohon Tuhanlah yang mengabulkannya bagi kami, karena kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah pada hari ini. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah saksi-saksi Kristus sesuai firman Tuhan yang telah diberitakan pada hari ini.
Mari kita bernyanyi. Pulanglah dengan damai sejahtera dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.